Hari ini saya akan share sebuah tema ya, build a strong spirit. Ya, saya percaya saudara terlebih Tuhan rindu supaya kita memiliki roh yang kuat. Amin. Akhirnya kita keluar dari padang gurun ya. Haleluya. Nah saudara, waktu saya dalam perenungan minggu-minggu ini, saya kembali mengulang ayat-ayat yang pernah saya bahas minggu lalu. Lalu saya punya pemikiran tentang Tuhan sungguh rindu supaya kita memiliki roh yang kuat. Amin. Karena hanya dengan roh yang kuat kita bisa mengerjakan perkara-perkara rohani. Nah, itu sebabnya hari ini mari saudara kita ambil waktu sama-sama, kita fokus, kita concern terhadap pemberitaan firman Tuhan. Nah saudara, saya mau ajak kita lihat sebuah ayat. Boleh dibantu? Oke, Filipi 1 ayat 29. Yuk mari kita baca bersama-sama Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk... Coba satu kali lagi, 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau hari-hari ini kita sering mendengar ada banyak pengajaran yang bilang gini, percaya saja, aman, beres, percaya saja, ya pasti Tuhan berkati, percaya saja, pokoknya kamu pasti nggak akan ngalamin masalah, nggak ngalamin pergumulan. Tapi hari ini ada satu ayat saudaraku yang berkata kepada kita, bukan cuma dikaruniakan untuk percaya pada Yesus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Nah saya mau bahas yang pertama dulu. Jadi ada dua karunia yang diberikan kepada kita. Yang pertama, dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus. Saudara, percayakah saudara kalau saudara bisa percaya sama Yesus, itu karena anugerah. Yang bilang bukan saya, yang bilang firman Tuhan. Kalau ada orang bisa berkata Yesus adalah Tuhan, itu murni Roh Kudus yang menyatakannya, saudara. Jadi tanpa Roh Kudus mengatakannya, menyatakan pribadi Allah, kita nggak bisa. Kita akan menjadi orang yang masa iya sih, wah kebenaran aja kali. Kemarin saya diskusi, ada sebuah pengajaran ya, Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Itu bukan karena Yesus yang buat mujizat. Mujizatnya bukan roti 5 plus 2 ikan menjadi 5.000, bukan. Mujizatnya adalah waktu itu orang-orang jadi tergerak memberi roti. Paham nggak? Ngeri ya. Jadi ada anak kecil memberikan roti, merelakan rotinya kepada Yesus. 5 roti dan 2 ikan, bekal makan siangnya dia. Lalu Yesus ambil, Yesus memberkati, dan Yesus membagi-bagikannya, memecah-mecahkannya. Tapi ada pengajaran yang bilang gini, sebenarnya mujizatnya itu bukan 5 roti dan 2 ikan yang dimultiplikasikan dengan kuasa. Tapi waktu Yesus terima roti itu, waktu memecah-mecahkannya, hati orang-orang tergerak. Yesus aja bisa, anak kecil aja bisa lu ngasih roti, masa kita enggak sih? Lalu semua orang menyerahkan roti dan bekalnya kepada Yesus. Lalu Yesus bagikan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk yang perempuan, sisanya 12 bakul. Jadi mujizatnya di mana? Mujizat kebersamaan. Ngeri ya saudara ya. Benar nggak saudara? Jadi pikir dong pakai logika. Emang kalau lihat dari sisi utara, kelihatannya Yesus mecah-mecahin jadi banyak. Tapi kalau dari sisi lihat dari selatan, itu ada orang-orang yang relain makanannya supaya dibagi rata.
Dan akibatnya sisa 12 bakul. Ada loh saudara yang ngajar begitu. Nah, makanya saudaraku, ngeri ya. Makanya saya mau ngomong gini, kalau bukan karena Tuhan menyatakan dirinya, nggak ada satu orang pun yang bisa bilang Yesus itu Tuhan, mengimani dan percaya, saudara. Makanya sungguh bersyukur kalau saudara sampai hari ini masih percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Dan percaya itu, bisa mempercaya itu katanya karunia. Kenapa karunia? Karena firman Tuhan di Yohanes bilang begini, ketika kita percaya, kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Amin, saudara. Jadi waktu saudara percaya, saudara dikaruniakan keselamatan yang utuh sama Tuhan. Engkau pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Amin. Nah, makanya saudara ayat ini bilang gini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus, bukan cuma karunia yang pertama. Tuhan ingin kita mengalami karunia yang kedua. Yaitu apa saudara? Menderita bagi Dia. Kenapa saudara? Karena kalau kita nggak ngalamin karunia yang kedua, wah, kita jadi orang-orang yang mengerikan di surga nanti. Perlu ngalamin karunia yang kedua, supaya kita bukan cuma menjadi anak, tetapi menjadi pribadi yang dewasa. Amin. Nah, ayatnya di mana saudara? Nah, ayatnya ada di sini saudara. Lukas 1 ayat yang ke-80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia menampakkan diri kepada Israel. Amin. Ini ayat ngomong tentang siapa saudara? Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis bertambah besar, makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia menampakkan diri kepada Israel. Pertanyaan, kenapa dia harus di padang gurun? Saudara tahu Yohanes Pembaptis latar belakangnya apa saudara? Orang Lewi. Apa latar belakangnya saudara? Bukan cuma sekedar orang Lewi, Yohanes Pembaptis, anaknya Zakaria dan Elisabet, dua-duanya dari suku Lewi. Bahkan Zakaria kalau saudara baca, dia mempersembahkan korban persembahan di tempat kudus katanya. Artinya dia imam, bukan sembarang imam, dia imam besar, melayani kemah suci di tempat kudus. Bukan cuma imam yang sekedar Lewi saudara, yang korban bakaran, ya korban penghapus dosa, mungkin jadi asyirnya. Bukan, dia mempersembahkan ke tempat kudus. Itu nggak sembarangan. Dan sebagai keturunan Lewi dari imam besar, harusnya Yohanes sejak kecil dikhususkan, diberi pelajaran Taurat Musa, tata cara ibadah, kitab imamat, tinggalnya di kampung orang Lewi. Setuju nggak saudara? Karena orang Lewi punya perkampungannya sendiri. Benar kan? Tapi apa yang terjadi saudara? Anak itu, Yohanes Pembaptis, tinggalnya di padang gurun. Beda sendiri. Out of nowhere. Dipersiapkan beda. Melampaui orang-orang Lewi pada umumnya. Melampaui orang-orang keturunan Lewi pada umumnya saudara. Dia dibawa jauh. Makannya belalang sama madu katanya. Sampai waktu ia harus menampakkan diri. Kapan dia menampakkan diri? Waktu dia umur 30 tahun. Karena umur 30 tahun dianggap dewasa. Ya, sudah pas dalam melayani Tuhan. Saya nggak tahu dari umur berapa sampai 30 tahun dia ada di padang gurun. Hanya untuk mempersiapkan pelayanannya 6 bulan kemudian, saudara. Waktu dia ketemu Yesus. Padahal Yohanes Pembaptis sudah dinubuatkan. Ini akan dipakai Tuhan. Mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Benar gak saudara ya? Wah, kalau dari kecil mungkin anaknya, orang tuanya waktu gendong rasanya beda.
Ini anak dipersiapin untuk membuka jalan bagi kedatangan. Dia akan membawa hati bapak-bapak kepada anak dan hati anak-anak kepada bapak. Wah, dahsyat. Tapi masa remajanya Tuhan bawa dia di padang gurun untuk sebuah persiapan. Persiapan apa? Buka jalan bagi kedatangan Yesus. Oh, waktu saya nangkep ini saudara, saya ngerti saudara. Saya ngerti ini. Kalau saudara banyak mengalami padang gurun. Saya nggak suruh saudara masuk padang gurun, karena nggak usah disuruh-suruh. Kalau emang udah waktunya pasti masuk. Kan kita sepakat nggak bisa dihindari. Tapi kalau saudara ngalamin banyak tantangan, ujian, pencobaan, mungkin saudara sama seperti Yohanes Pembaptis, dipersiapkan Tuhan untuk pekerjaan yang besar. Yohanes Pembaptis nggak berumur panjang loh saudara. Bener nggak? Pelayanannya singkat, matinya aja nggak enak, dipancung. Kepalanya ditaruh di atas. Keluar. Itu ditaruh di situ saudara. Nggak enak sama sekali. Tapi apakah dia tidak berkenan kepada Tuhan? Tidak. Bahkan Yesus berkata gini, Matius 11 ayat 11, dari antara semua anak yang lahir dari rahim seorang ibu, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Begitu dahsyat. Luar biasa Tuhan persiapin saudara. Saya mau lihat saudara, kalau hari ini saudara, waduh kok kayaknya hidup begini-begini. Saya beritahu, antusiaslah, semangatlah. Kenapa? Karena mungkin saudara sedang dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang besar. Nah, saya menyadarinya gini. Kalau Yohanes Pembaptis nggak dibawa ke padang gurun, Yohanes Pembaptis akan jadi saingan Tuhan Yesus. Setuju nggak? Saudara baca deh. Waktu dia pertama kali muncul, dia bilang begini, saudara. Ya, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Wah, itu orang semua datang minta dibaptis. Namanya sangat terkenal dan dia diakui sebagai Elia, Nabi Tuhan. Dan dia dipercayakan untuk membaptis Yesus. Kalau dia nggak ngalamin ini, saudara, mungkin dia ceritanya beda. Tahu nggak siapa yang baptis Tuhan Yesus? Sorry nih ya, gue bukan sombong nih. Siapa yang baptis Tuhan Yesus? Yohanes Pembaptis. Saya. Iya kan? Siapa coba yang punya murid yang menghasilkan pertobatan dahsyat gila-gilaan? Siapa? Saya. Yohanes. Tapi hari itu setelah dia melayani, dia membaptis Yesus. Waktu orang-orang bilang, lihat, murid-murid Yohanes Pembaptis ikut Yesus. Yohanes Pembaptis bilang apa? Enggak ada yang bisa mengambil sesuatu dari dia, dari Yesus. Dia harus semakin bertambah, aku semakin harus berkurang. Dahsyat ya saudara ya. Dahsyat banget. Kenapa bisa begitu dahsyat? Lulusan Universitas Padang Gurun, saudara. Dahsyat banget. Jadi kalau saudara ngalamin banyak hal yang sulit, ingat aja Yohanes Pembaptis. Amin, saudara. Wow. Haleluya. Saya berdoa, saudara, waktu saudara tangkap ini, saudara ngerti bahwa kalau saudara ngalamin kesulitan, ada hal-hal besar yang sedang Tuhan ingin persiapkan buat hidup kita. Saya kasih contoh lagi satu, Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ini ngomong siapa? Yesus. Saudara, hafal Alkitab ya? Golongan ahli Farisi kayaknya kita sama, saudara. Tapi dalam terjemahan ILT ini yang paling dekat dengan versi King James-nya, dan anak itu bertumbuh, artinya semakin bertumbuh dewasa secara fisik. Tapi nggak cuma itu, kalimat berikutnya, dan diperkuat dalam roh. Ada banyak orang fisiknya bertumbuh, umurnya bertambah, tapi rohnya nggak bertambah kuat, segitu-segitu aja. Tapi Yesus dikatakan gini, bukan cuma dia bertumbuh, tapi dia diperkuat dalam roh. Amin, saudara. Nah, kata diperkuat dalam roh ini yang membuat saya memikirkan tema hari ini,
membangun manusia roh kita, spirit kita, saudara. Semakin dipenuhi hikmat, enggak cuma rohnya kuat, tapi penuh hikmat. Roh kuat membuat kita berhikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan kita mengaplikasikan firman Tuhan. Saudara sering nggak dengar entah khotbah, entah firman gitu, atau dapat firman. Saudara dengar, saudara dapat, ngerti, tapi waktu praktekin bingung. Ini aplikasinya di dunia real apa ya? Nah, perlu minta hikmat. Karena hikmat adalah kemampuan kita mempraktekkan, mengaplikasikan firman di dalam dunia, di dalam kenyataan real sehari-hari. Enggak cuma penuh hikmat, ini yang paling penting saudara. Dan anugerah Elohim ada padanya. Anugerah Tuhan ada padanya. Apa yang dikerjakan Yesus mendapat kasih karunia. Yang dia kerjakan berhasil. Kenapa? Karena roh Allah ada padanya. Dia mempraktekkan hikmat. Hikmat itu apa? Firman yang diaplikasikan. Kenapa punya kemampuan? Karena rohnya kuat. Rohnya semakin hari semakin kuat. Kadang kita sudah tahu apa yang benar, apa yang salah. Kita nggak mampu lakukan apa yang benar. Karena roh kita nggak kuat. Daging kita lebih kuat daripada roh. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Yesus di Lukas 2 ayat 40 sudah sangat siap. Amin. Sudah sangat siap dipakai Tuhan. Tapi kalau saudara lihat di Lukas pasal yang ketiga, kemarin saya udah tampilin ayatnya jadi saya nggak tampilin. Lukas pasal yang ketiga cerita Yesus ketemu Yohanes Pembaptis. Waktu dia ketemu Yohanes Pembaptis, dia dibaptis, katanya langit terbuka, maka ada burung merpati turun yang merupakan lambang Roh Kudus hinggap, dan ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus diumumkan sebagai anak yang berkenan. Yesus diwisuda, saudara, sebagai orang yang layak merepresentasikan keinginan Tuhan. Nah, hari itu saya pikir gini, saudara. Kalau sudah diwisuda lulus, dinyatakan berkenan di depan orang banyak, kalau saya yang jadi Yesus, saya berpikir waktu itu adalah waktu yang tepat untuk saya ke Yerusalem. Ya kan? Udah waktunya nih. Waktu umur 8 aja saya udah bisa berdebat dengan ahli Taurat. Gimana udah umur 30 dan sudah dapat perkenanan Bapa. Udah waktunya saya menunjukkan siapa jati diri saya. Kalau yang jadi Yesus Taufik Barlian. Masalahnya Yesus bukan Taufik Barlian. Saudara, kalau saya jadi Yesus, saya akan pergi ke Yerusalem. Karena Yerusalem hari itu pusat daripada pergerakan. Tapi saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Lukas 4 ayat 1 dan 2 berkata gini. Yesus yang sudah dibaptis penuh Roh Kudus, sekembalinya dari sungai Yordan dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Ia di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Saya nggak usah ceritain lanjut karena minggu lalu sudah, karena Yesus dicobai. Dan pencobaan yang dia alami adalah pencobaan yang ingin membuat dia menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Betul, saudara? Kalau saya bilang sama anak saya, kamu adalah anak papi yang paling papi sayang. Saya sebagai anak, saya akan bilang gini, oh kalau gitu boleh dong buktiin. Kalau memang aku anak kesayangan, boleh nggak papi beliin aku iPhone 13? Kalau papi aku anak yang paling sayang, boleh nggak papi ajak aku makan steak yang paling mahal? Karena anak kesayangan. Kalau papi, jadi waktu Yesus mendapat perkenanan Tuhan, iblis bilang gini, lapar kan? Kalau kamu anak Allah, Allah berkenan kan sama kamu? Coba jadiin batu ini jadi roti. Katanya berkenan. Tapi Yesus nggak kepancing, saudara. Kalau kamu anak Allah, coba lompatlah
Ya, dari atap rumah, atap gereja, bait suci. Kalau kamu anak Allah, memang Tuhan itu berkenan, katanya dia akan kirim malaikat untuk menjaga kamu, menantang kamu. Tapi Yesus nggak lakukan itu. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Kamu kok kayaknya jadi anak Allah ribet ya? Katanya anak kesayangan, bikin roti. Nggak boleh, nggak mau. Tunjukin pribadi identitas kamu, lompat dari gereja ke bait suci, kamu nggak boleh. Gimana kalau kamu sembah aku? Kalau kamu menyembah aku instan, ini seluruh dunia sudah diberikan kepadaku dan aku akan berikan kepadamu. Kayak, udah nggak perlu mujizat bikin roti mau berapa truk kebeli. Ujian yang Yesus hadapi begitu frontal. Saudara, sebelum Yesus dipakai dahsyat, dia harus ngalamin ujian yang frontal untuk menunjukkan pondasi dia seperti apa. Tapi Yesus menang. Dan kalau saudara lihat ayat berikutnya, Lukas 4 ayat 14 berkata gini, setelah Yesus menang, Yesus nggak perlu ke Yerusalem, oke? Yesus nggak perlu mencari ketenaran, Yesus nggak perlu mencari pelayanan. Apa yang terjadi? Dan dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Amin. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Artinya dia jadi famous. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ. Dan semua orang memuji dia. Apa yang iblis bisa tawarkan dengan imbalan yang mungkin kita nggak mau, Allah akan mempersiapkan buat kita waktu kita melewati proses benar. Amin, saudara. Saya berdoa buat kita semua untuk kita memahami ini, saudara. Yesus menjadi terkenal, dipakai Tuhan dahsyat dengan cara skenario daripada Roh Tuhan sendiri. Bukan apa yang dia mau. Amin. Saudara mau diberkati? Biarlah saudara diberkati dengan caranya Tuhan. Bukan caranya dunia. Bukan dengan cara-cara yang gak benar, saudara. Amin, saudara. Nah, otoritas dan kuasa adalah hasil ketika kita melewati proses padang gurun dengan benar. Waktu kita lewatin proses padang gurun dengan benar, saudara, ada otoritas dan kuasa yang akan mengikuti kita. Amin. Otoritas enggak bisa dikarbit. Kuasa nggak bisa ditiru. Kalau emang itu dari Tuhan dan memang Tuhan berkenan, itu akan hadir dengan sendirinya dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan. Amin. Kenapa ada kata tabah? Karena pencobaannya berulang kali dan dalam berbagai bidang. Mungkin juga datangnya bebareng. Di kerjaan ada pencobaan, di keluarga ada pencobaan, di keuangan ada pencobaan. Tapi ayatnya bilang begini, berbahagialah. Kenapa? Karena apabila telah teruji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan. Amin, saudara. Jadi tolong ya, kalau saya agak nggak teruji, tolong diingetin. Tahan. Sebentar lagi lewat. Oke. Tolong dikasih tahu temennya. Kalau udah mulai kayak aduh wajah sedih, bete, kok kayaknya masalah banyak, nggak ingat kudu tabah. Kenapa? Karena apabila teruji, kamu akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihinya. Yang nulis Yakobus. Saudara, tahukah saudara mahkota kehidupan? Mahkota itu sama dengan otoritas. Orang yang pakai mahkota berarti orang yang berotoritas. Setuju ya? Orang yang berotoritas adalah orang yang punya kuasa. Kalau dia bilang mahkota kehidupan, berarti saudara akan punya otoritas terhadap kehidupan, kuasa atas kehidupan. Sehingga jalan saudara
menjadi lurus di hadapan Tuhan. Nah ini penting banget mengingat hari-hari ke depan mungkin akan ada banyak hal-hal yang kita alami dan tidak mudah. Tapi ini yang Tuhan ngomong, berbahagialah. Karena berarti Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar di hadapan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang percaya katakan amin. Tadi saya sempat sharing sama Meli, kemarin mama saya ulang tahunnya yang ke-77. Sebenarnya kita udah rayain tanggal 29, tapi kemarin karena 77-nya kumpul, jadi kita ngumpul lagi gitu. Lalu saya ditodong, kamu nyanyi? Ya, yang lain aja kalau nyanyi mah kita nyerah. Doa, nah kalau doa kita bisa. Masa pendeta nggak bisa nyanyi? Ya bisa, tapi kan suaranya belum tentu enak didengar kan. Ya udah doa, sekalian nyampein firman. Jangan lama-lama, 5 menit aja. Nah saya sampein ini. Saudara tahu pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa. Jadi saya ngomong di depan kakak-kakak saya sama cucu-cucu. Saya bilang, mama hari ini ulang tahun yang ke-77, punya 7 orang anak dan 18 cucu. Tapi kalau kita flashback, kapan mama jadi janda, ditinggal papa mati, yaitu tahun 77, which is mama berumur 32 tahun waktu jadi janda. 32 tahun, anak yang paling kecil saya, umur 2 tahun. 2 tahun itu kayak siapa ya? Kayak Kaiden mungkin. Jadi anak 7, ibu rumah tangga yang cuma bisanya kira-kira masak sama ngelahirin anak tiap tahun. Mama saya konsisten tiap tahun. Karena mungkin banyak anak banyak rezeki gitu. Jadi papa saya anti keluarga berencana karena kita harus punya keluarga yang besar, anak yang banyak. Tapi waktu papa meninggal dan tidak meninggalkan apa-apa, 7 orang anak ini, bayangin ya, 32 tahun itu seumur siapa kira-kira? Dan punya 7 orang anak. Dan tinggalnya di kampung. Hasil bumi, ya sawah, buka warung, punya toko, cuma itu doang tuh kehidupannya. Dan belum ada listrik tahun 77. Saya nggak kebayang mama saya kayak apa. Lalu dagang kecil-kecilan, akhirnya punya toko. Kalau sekarang mungkin 2 ruko gitu. 2 tahun, 3 tahun kemudian berjaya, tiba-tiba kebakaran, habis. Betul-betul habis. Nah ini benar-benar habis sampai nggak bisa lagi membiayai kita tuh. 1 dititip ke nenek, 1 dititip ke paman, 1 dititip ke bibi, 1 titip semua, pokoknya 7-7-nya dititip semua. Tapi hari ini tahun 2022 saya cerita. Semua orang kalau ketemu mama bilang gini, Homyang bahagia ya, anak udah gede, cucu udah gede, tahun depan mau menikah, mungkin 1-2 tahun kalau lancar bisa punya cicit. Wah bahagia gini. Tapi siapa yang pernah berpikir waktu tahun 77 perasaan mama kayak apa? Dan semua ini bisa dilewati karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Lah kita sekarang aja punya anak 3 ngegedeinnya pergumulan. Biaya sekolah, biaya kuliah segala macam. Bagaimana dulu 7 dengan latar belakang ibu rumah tangga. Tapi ini saudara, pencobaan yang kamu alami gak melebihi kekuatanmu. Jadi kalau ngebayangin mama, saya tutup dengan sebuah kalimat. Saya bilang buat kita kakak adik, kesulitan pasti tetap ada. Konflik di rumah tangga, konflik keuangan, pekerjaan, bingung, persaingan. Tapi ingat, yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Gak usah bandingin sama Yesus lah, bandingin sama mama kita aja.
Lalu saya ngomong sama cucu-cucu yang udah kumpul ini, saya bilang, saya tahu kalian mungkin umur 19, ada yang 20 sekian, tapi ingat baik-baik, kalau kalian ngalamin kendala, problem, entah dibully, masalah dalam perkuliahan dan segala macam, ingat, dulu ada ada seorang wanita membesarkan 7 orang anak. Sampai hari ini, grandma kalian tetap bertahan karena kemurahan Tuhan. Nah, hari ini saya mau ngomong di tengah-tengah kita. Saudara ngalamin pencobaan, ujian. Wah, ingat, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi. Karena Allah setia. Setianya kayak apa? Karena Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara bilang, tapi kita udah mau mati, gak tahan. Karena kamu gak pernah tahu kekuatanmu yang sesungguhnya. Tuhan tahu. Kita gak tahu. Kita mah aduh, Tuhan jauhkanlah cawan ini. Aku gak mau Tuhan, gak bisa, gak kuat. Aduh ngapain, bete. Tapi Tuhan tahu kekuatanmu. Tuhan mau engkau pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Diselamatkan bersama Bapa, bersekutu dalam kekekalan. Tapi dengan karakter Kristus. Makanya karunia yang kedua Tuhan mau taruh di dalam hidup kita apa? Menderita bersama-sama dengan Dia. Kenapa bersama dengan Dia? Karena kalau kita sendiri, kita nggak bisa lewatin. Kita butuh bersama dengan Dia. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Bayangin jalan keluarnya nitipin anak. Kesana, kesini, kesana, kesini. Tapi ya jalan keluar. Dan anaknya bertumbuh. Sampai punya anak lagi. Badan subur. Ya kan? Saking suburnya sampai dibully. Ya kan? Tapi waktu saya renungkan ayat ini, saudara, sungguh Tuhan itu baik. Amin. Sungguh Tuhan itu luar biasa, saudara. Jadi kalau saudara mengalami kesulitan, pencobaan, sadarilah saudara, bahwa segalanya itu pencobaan adalah opportunity. Benar ya? Pencobaan adalah kesempatan. Ujian adalah kesempatan. Masalah adalah kesempatan. Yakobus 1 ayat 23 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh. Kata jatuh berarti mengalami ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara boleh tanya sama orang yang berhasil, apa yang membuat dia berhasil? Karena dia ngalamin masalah. Apa yang bisa membuat dia berhasil di dalam masalah? Tekun. Ya nggak sih? Saya jadi ingat dulu waktu masih SD, belajar itu loh. 3 kali 1, 3 kali 2, 6, masih belajar apalan gitu nggak sih? 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12, 3 kali 5, 16. Cepret, disabat. Ulang lagi. 3 kali 1 sampai jam 10, sampai nangis, udah ngantuk, disabat. Tapi hari ini saudara kalau disuruh ngitung gitu ya, ini kayak di sini udah main sendiri gitu, kayak udah. Dulu kan nggak ada yang gini-gini tuh, Sempua lah, apa yang sekolah sama Sakamoto apa-apalah gitu ya. Tapi kita diajarin cuma itu karena itu yang kita tahu. Sampai nangis-nangis, baret-baret. Tapi hari ini apal di luar kepala, perkalian, pembagian. Kadang-kadang kalau orang tanya ini barang ini harganya berapa? Ini di otaknya main ini begini-gini. Oke segini, cuan, cuan, cepet banget. Mikirin cuan, ngeliat pembukuan, ini cash flow-nya nggak bener nih. Cepet banget. Dari mana belajar? Dari dulu. Tekun itu, tekun. Justru orang-orang angkatan kita berhasil karena ketekunan, karena kesulitan, karena masalah. Justru hari-hari ini ada banyak kita lihat anak-anak yang milenial yang baru karena semuanya. Karena kita ada kondisi lebih baik kan, kita nggak mau anak kita susah. Kita tolong, kita support. Kalau bisa jangan susah lah, cukup kita aja orang tua susah. Justru ngalaminya nggak setaf, nggak segigi dulu. Karena padang gurun nggak bisa di skip. Kesusahan nggak bisa di skip. Karena pencobaan, kesulitan adalah opportunity, kesempatan. Aduh, 3 minggu ya. Haleluya. Saya berdoa saudara dapat ini saudara. Ini membuat saya kayak
semangat lagi untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan terjadi. Tapi kalau saya sampai lupa, karena manusia kan suka lupa, tolong diingetin. Karena itulah gunanya komunitas. Amin, saudara? Amin, saudara? Amin. Kurang sungguh-sungguh. Amin, saudara? Haleluya. Karena ini, saudara, Allah memakai ujian padang gurun saat ini untuk memperbesar kapasitas dan kekuatan kita di masa mendatang. Kalau yang lalu saya udah kasih contoh orang-orang yang mengalami padang gurun. Jadi saya nggak sebut lagi. Nah, saya hari ini mau sebut orang-orang yang tidak mengalami padang gurun. Contoh, 1, Simson. Simson itu lahirnya aja udah dinubuatin, saudara, menjadi nabi. Bahkan mereka mempersembahkan korban api menyambar dari langit sebagai tanda. Betul ya? Lahir penuh dengan kekuatan. Tapi saya mau beritahu, Simson nggak mempunyai ketahanan dalam menghadapi cobaan. Tiap ketemu wanita cantik, langsung kelepek-kelepek. Iya kan? Sampai dia sudah tahu wanita ini bohongin dia, namanya Deilah. Udah tahu Deilah bohongin dia, saudaraku. Udah tahu dibohongin sekali sama Deilah, dibohongin 2 kali sama Deilah, tapi dia tetap mau dibohongin 3 kali sama Deilah, dan 4 kali dia babak belur. Kenapa? Setiap dia mau ninggalin Deilah, lihat jidatnya licin, mukanya glowing, bodinya, body gitar Spanyol, saudara. Nggak tega. Padahal udah terbukti Delilah nggak cinta sama dia. Tapi nggak bisa menyingkir, nggak bisa menang. Kenapa? Karena semuanya di-provide. Dia minta apa aja sama orang tuanya, dikasih. Minta istri mah, cewek mana? Ngomong sama mama, ngomong sama papa. Papa siapin mas kawinnya. Terus dia kasih tahu, ceweknya orang kafir, bangsa Filistin. Emang nggak ada di Israel yang lebih cakep? Emang nggak ada? Hah? Yang seiman? Responnya Simson, pokoknya mau Filistin. Kalau yang seiman bajunya kurang seksi, kalau yang Filistin cocok. Akhirnya hancur. Minta berkali-kali sama orang tuanya, berbuat salah berkali-kali, orang tuanya tutup mata. Nggak mendidik, nggak mendisiplin, dia nggak ngalamin padang gurun. Akibatnya hancur, saudara. Yang kedua siapa, saudara? Saul. Saul nggak pernah ngalamin padang gurun. Tampangnya keren, gagah, ganteng. Dan Israel minta raja hari itu. Israel minta raja, memberontak sama Tuhan. Bahkan waktu dipilih, saya baca tadi pagi kisah Saul. Samuel itu memberi Saul dengan marah loh. Kalian memberontak sama Tuhan. Tuhanlah rajamu yang sesungguhnya. Tapi kamu minta manusia. Dan waktu Saul dipilih, saudara, mau diumumin, nyumput, saudara. Nyumput, nggak mau minder, nggak mau ambil tanggung jawab. Tapi ketika dia menang perang, dia bikin menara momentum untuk mengingatkan keberhasilan dia. Pada waktu dia ngadepin situasi tertekan, saudaraku, tertekan, musuh udah mau deket, rakyat udah mulai ninggalin dia, Samuel nggak datang. Dia raja, akhirnya jadi imam. Dia yang bakar korban bakaran buat Tuhan. Waktu dia tertekan, dia nggak bunuh raja yang harusnya dia bunuh. Supaya apa? Menyenangkan orang-orang. Nggak sanggup. Kenapa? Nggak lewatin padang gurun. Jadi saya berdoa, saudara, untuk kita menyadari bahwa Tuhan mau memperbesar roh kita, memperkuat roh kita lewat apa? Masalah, cobaan, ujian. Yuk kita hadapi bersama-sama dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kita keluar sama-sama. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang membawa kemuliaan Tuhan. Amin. Terakhir,
Saya ulang, ini slide yang pertama saya keluarin lagi. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin, saudara. Saudara harus dipersiapkan. Kita nggak pernah tahu ke depan apa yang terjadi. Tapi waktu kita ngerti kalau ujian dan cobaan adalah sebuah opportunity untuk membuktikan kehidupan kerohanian kita bersama Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan akan memunculkan kuasa dan pengurapan dan membuat kita berjalan terus sama Tuhan. Dan semakin hari kita makin kuat, saudara. Sampai apa? Sampai kita waktunya dinyatakan nama Tuhan. Rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Mari kita datang sama Tuhan.